Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk siap. Baik, sebelum itu Ibu ingin cek kehadiran kalian masing-masing. Nanti siapa namanya yang terpanggil, anak-anak Ibu bisa menyebutkan nama hewan kesukaannya ya. Baik, Bu. Oke. Dewi, Kucing, Bu. Rani, Kelinci, Bu. Sophie, kuda laut Bu, Zira, Monyet, Bu. Riana, Bebek, Bu. Anissa, Singa, Bu. Aziza, Capung, Bu. Asna, Kucing, Bu. Melda, hiu Bu, Nadia, kupu-kupu Bu, Tessa, ikan Bu. Oke, jadi hadir semua ya anak-anak Ibu hari ini. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu pengen anak-anak Ibu lihat kiri kanannya apakah sudah rapi. Ada sampah, kalau ada sampah tolong disingkirkan dulu. Oke, baik. Nah, mungkin langsung saja kita masuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, siapa nih yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Saya, Bu. Oke, Anissa boleh. Bidang miring, Bu. Oke, bidang miring. Nah, siapa yang masih ingat apa sih itu bidang miring? Ada yang ingat? Saya, Bu. Diana, silakan Diana. Papan yang dibuat miring, Bu. Nah, benar. Apa contoh dari bidang miring tersebut? Siapa yang ingat? Oke, Anissa boleh. Ada pisau dan golok, Bu. Nah, benar ya. Bidang miring itu bidang yang dimiringkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ya. Nah, baik. Nah, pada hari ini kita masuk kepada jenis-jenis tuas. Nah, sebelum itu, apakah anak-anak Ibu pernah melihat gambar ini? Pernah, Bu. Kira-kira di mana? Dapat, Bu. Kerja sebelah di dapur, orang jual gorengan. Nah, benar. Kira-kira itu untuk apa nih? Kalau untuk dijual gorengan? Mencapit, Bu. Mencapit apa? Mencapai topik sebelah, Bu. Ah, ya benar. Untuk mencapit ya. Nah, dari gambar ini ada hubungannya nanti dengan apa yang kita bahas ke depannya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap nanti anak-anak Ibu dapat membedakan 3 jenis tuas, yaitu berdasarkan letak titik tumpu, gaya kuasa, dan bebannya. Kemudian Ibu juga berharap nanti anak-anak Ibu itu dapat memberikan contoh benda-benda yang menggunakan itu yang mana saja, tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan mana tuas jenis ketiga. Baik. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini. Tadi kan ini untuk penjepit gorengan, tadi kan kita menemukannya tempat penjepit gorengan. Di sini tuh ada 3 titik. Titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Nah, kira-kira dari namanya saja nih, ini namanya titik tumpu. Apa kira-kira itu titik tumpu? Siapa yang bisa jawab? Dari namanya saja. Oke, Anissa boleh? Tempat yang menjadi tumpuannya, Bu. Oke, benar. Tempat untuk tumpuan dari 2 titik ini. Nah, selanjutnya titik kuasa. Dari namanya aja titik kuasa. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Apa itu titik kuasa? Titik kuasa terletak di tengah, Bu. Ya, apa itu titik kuasa? Ya benar, titik kuasa ini berada di tengah. Apa itu pengertian dari titik kuasa? Nadia tahu? Enggak, Bu. Ada yang tahu? Yang memberikan gaya, Bu. Nah, benar, titik yang memberikan gaya. Nah, selanjutnya ada titik beban. Dari namanya saja titik beban. Siapa yang tahu? Titik yang letakkan beban, Bu. Nah, benar, titik yang tempat beban. Kan kalau kita ambil gorengan tuh untuk gorengannya. Nah, gorengan itu merupakan bebannya. Oh. Nah, untuk cakupan materi kedepannya kita akan
pertama itu tuas jenis pertama, di mana letak titik tumpu ini berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, bentuk ini adalah bentuk dasar atau bentuk paling umum dari sebuah pengungkit. Contohnya di sini ada gunting. Tadi kan penjelasannya, titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Ingat ya, kalau jenis pertama itu gimana? Titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa, Bu. Nah, ingat ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tuas jenis kedua. Nah, tuas jenis kedua ini letak titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya di sini ada gerobak dorong. Apa tadi anak-anak? Titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Bagus. Sejauh ini ada yang bertanya, ingin bertanya? Tidak, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke, sebelum itu lanjut kita melakukan ice breaking dulu, mau? Mau. Oke, ini nama ice breakingnya itu tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Contohnya kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4. Gitu ya, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Bisa. Ibu ulangi ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu tuas jenis ketiga. Oke, selanjutnya tuas jenis ketiga, di mana letak titik kuasa ini berada di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, yang tadi contohnya yaitu penjepit gorengan. Titik kuasanya yang berada di tengah, yaitu di antara titik tumpu dan titik beban. Bisa ingat dan anak? Bisa, Bu. Nah, setelah memahami tadi jenis tuas pertama, jenis tuas ketiga, dua dan ketiga, di sini ibu memberikan ibu berikan per kelompok. Di sini kita ada 3 kelompok kan? Iya, Bu. Setiap kelompok coba bahas yang udah ibu kirim di WA grup kalian. Coba buka HP-nya. Perwakilan aja yang buka HP ya. Ya, Bu. Nah, di situ Anda coba kerjakan, cocokkan mana yang merupakan tuas jenis pertama, yang kedua, dan ketiga. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Tunggu, Bu. Nah, dari yang ibu kasih tadi itu tuh ada beberapa benda.
ketiga. Sekarang ibu ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian. Nah, ibu pengen dari kelompok 1 dulu. Coba jawab benda mana saja yang merupakan jenis tuas pertama dari gambar itu. Gunting, Bu. Tang sama palu, Bu. Nah, benar. Kenapa itu dikatakan tuas jenis pertama, Zira? Karena letak titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Benar. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan. Ibu mau tahu yang mana merupakan benda tuas jenis kedua? Yang pertama ada pembuka tutup botol, Bu. Terus gerobak. Udah itu aja, Bu. Nah, kenapa kira-kira itu disebut dengan tuas jenis kedua? Karena letak titik bebannya yang berada di antara titik kuasa dan titik tumpu, Bu. Nah, benar. Selanjutnya coba kelompok 3. Benda mana saja yang termasuk jenis tuas ketiga? Ada pancing, Bu, terus pinset sama stop, Bu. Nah, benar. Kenapa itu disebut tuas jenis ketiga? Karena letak titik kuasanya itu berada di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, benar sekali. Mari kita kasih aplaus. Oke, terima kasih Nana. Boleh silakan duduk kembali. Oke. Baik, setelah Ibu menjelaskan dan Ibu meminta perkelompok tadi perwakilnya untuk menentukan mana tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga, itu Ibu sudah melihat bahwasanya anak-anak Ibu sudah memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Mari kita sekali lagi tepuk tangan. Nah, baik, sebelum mungkin sekian pelajaran kita pada kali ini. Sebelum kita tutup, Ibu mau siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Boleh? Melda boleh? Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini adalah tuas itu salah satu pesawat sederhana yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan kita dalam sehari-hari. Jenis-jenis tuas itu ada 3, jenis tuas 1, 2, dan 3. Nah, benar. Tadi kan Melda sudah bilang ada 3 jenis. Nah, selanjutnya apa aja itu perbedaan dari 3 jenis tuas tersebut? Boleh, tidak boleh? Perbedaan dari 3 jenis tuas ini terletak pada titik tumpu, titik kuasa, dan titik bebannya, Bu. Nah, benar sekali anak-anak Ibu. Masya